Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Mbak Koyum, Mbak Sisil dan juga aku, siapa ya? Dan Kamu siapa kamu? Aku siapa ya? Aku siapa? Ada member baru. Iya. Oke, sangat hebat ya teman-teman. Semoga semangat kita menular ke teman-teman semua. Amin. Jangan lupa buat nyimak ya video ini dari awal sampai akhir karena nanti bakalan kita kasih tips terus apa namanya pedoman-pedoman buat teman-teman itu yang persiapan nikah itu lebih mantep lagi. Ya, lebih tahu lagi. Iya. Semoga tercerahkan ya. Ya. Ya Allah. Di sesi kali ini kita bakalan main yes or no lagi nih. Yes or no. Nah, di sini udah ada dua narasumber, Gen Z dan juga dari milenial. Yeay. Oke, rules-nya itu ya nanti aku kasih pertanyaan yes or no, terus nanti kalian jawab alasannya kenapa kayak gitu. Oke. Siap? Siap. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan apa? Pernyataan nih. Ya itulah ya. Habis nikah masih mau kerja, yes or no? Habis nikah masih mau kerja, yes or no? Aku yes. Oke. Kerjanya apa nih? Apapun Kerja itu sih. Karir maksudnya atau spesifik ibu rumah tangga kan kerja juga. Kerja yang ini, kerja yang menghasilkan profit. Oh, kerja yang menghasilkan profit. Aku yes. Yes. Yes juga. Yes juga. Yes juga. Oke, ini bisa di-spill kenapa alasannya? Yes. Dari aku. Ya, boleh. Kalau dari aku, ya karena Genji itu lebih takut miskin daripada takut nikah. Jadi ya nggak, ya melihat kondisi saat ini yang mana apa ya, menabung itu tuh sangat penting. Kita tidak tahu ke depannya door apa yang akan kita lalui kayak gitu. Jadi persiapan finansial itu menurutku sangat penting sekali. Yes. Ya, kalau udah kumpul tuh bisa diinvest ke emas. Amin ya Allah. Itu kan. Iya, terus juga kan apa ya? Kan aku kuliah gitu. Ya harus mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu kan. Eman kan kuliah terus orang tua udah membiayai terus masa kita nggak mengimplementasikan. Nah, itu tadi apa sih mengimplementasikan? Mengaplikasikan. Rumit banget. Menggunakan ilmu itu, apalagi aku kuliahnya DKV gitu kan kayak ya sekarang lagi dibutuhin banget kan. Ya sekedar buat untuk menyuarakan ya kita bersuara untuk dengan isu-isu yang sekarang ini untuk sekedar itu aja. Mesti yang non profit itu aja itu penting, apalagi yang buat ke arah karir yang profit itu menurutku juga penting banget. Oke. Itu aja sih. Dari milenial yang sudah kenyang dengan realita. Yesnya ini tapi lebih ke ini ya. Aku mikirnya bukan berarti kita meminggirkan ibu rumah tangga, enggak ya. Cuma maksudnya kalau kamu sebagai ibu rumah tangga aja itu nggak apa-apa banget malahan gitu ya. Karena kan pekerjaan itu yang kalau misal tergantung orangnya ya masing-masing tujuannya itu apa. Tapi kalau aku in this economy gitu ya, kayaknya memang perlu ada tambah-tambahan sedikit dari seorang istri gitu. Tapi penting banget untuk tidak diniatkan untuk menafkahi keluarga. Gitu, karena kan nafkah itu kan sebenarnya memang kewajiban laki-laki ya, kewajiban suami. Jadi kalau misalnya kita pun itu bekerja, jangan diniatkan sebagai untuk membantu suami, itu nggak boleh malahan. Sedekah nggak sih? Jadinya niatnya itu biar kita dapat tambahan uang untuk sedekah ke anak kayak gitu. Itu malah nggak apa-apa. Atau itu tipsnya
agar apa, kalau kata Ustadz Hidayat itu ketika seorang perempuan itu bekerja, dia istri itu bekerja, itu tuh mengurangi keberkahan yang ada di dalam rumah. Karena kan harusnya perempuan itu kan di dalam rumah ya, maksudnya dia tidak ditambah di dalam rumah aja kita udah stressful loh ya, apalagi ditambah dengan stres pekerjaan kayak gitu. Makanya kenapa kadang kan ketika ibu bekerja, kadang pas udah nyampe rumah dia energinya udah habis, sama anak nggak bisa sesantai itu, nggak bisa ketawa-ketawa bareng, nggak bisa membersamai anak kayak gitu loh, dengan terus nggak bisa menjadi tempat yang nyaman untuk suaminya kayak gitu kan. Udah capek dengan urusan pekerjaan, makanya aku tetap yes walaupun tidak 100% gitu. Maksudnya ketika niatnya cuma untuk biar ada tambahan untuk anaknya, biar misalnya bisa lebih memilih sekolahan, atau misalnya kan apa sekarang butuh duit ya. Jadi kalau kita pengen anak kita sekolah di tempat yang bagus tuh lebih mahal daripada sekolah negeri gitu kan ya, makanya nggak apa-apa gitu diniatkan kayak gitu. Yang penting ya balik lagi niatnya. Toh juga di dalam Islam kan bekerja itu kan mubah untuk seorang istri, boleh-boleh aja gitu loh, asalkan tidak membuka aurat, terus diperhatikan Syariatnya juga dijaga ya, interaksi antar lawan jenisnya kayak gitu. Makanya kan salah satunya yang aman itu kan buat ibu-ibu itu kan ya jadi afiliator atau kerja remote kayak gitu-gitu. WFH ya. Jadi dia tetap bisa membersamai anak-anak tapi juga menghasilkan cuan kayak gitu. Aku juga pernah dengar sih nggak apa-apa kerja itu juga di sisi lain buat sedekah anak-anak gitu, juga buat diri kita sendiri, dan itu uangnya nggak di kayak itu tuh 100% buat kita gitu loh. Nah kalau kita mau bersedekah ya udah itu buat anak-anak gitu loh, bukan kayak dibagi dua pendapatannya. Ya nggak sih, benar nggak? Jadi ya intinya sih kalau pas kerja kan itu kita dapat gaji ya. Sebenarnya itu nggak ada kewajiban kita untuk ngasih suami sebenarnya. Kalaupun misalnya kita mau ngasih itu hitungannya malah suami hutang ke kita gitu. Atau kalau misalnya kita pengen biar suami kita nggak hutang ke kita, ya kita ikrarkan kalau kita itu sedekah aja kayak gitu. Ya udah dipakai aja atau kok dipakai, hitungannya kan sedekah gitu. Tapi nggak ada terus jadi jadi kayak laki-laki zaman sekarang kan banyak yang kadang mau kondo gitu ya. Jadi maksudnya memanfaatkan ketika si istrinya bekerja, malah ya udah dia ongkang-ongkang kaki aja, padahal itu salah gitu. Tetap dia akhirnya yang kan berdosa gitu loh sih sebagai laki-laki, karena kan tetap nafkah itu ya dari suami gitu. Oke, next question ya. Pertanyaan kedua, tinggal sama pihak ketiga alias ipar, mertua, saudara, apapun itu pihak ketiga, yes or no? No. Tergantung boleh nggak? Tergantung. Tergantung ya. Boleh sih, boleh. Oke, aku dulu kali ya. Ya. Karena aku tergantung ya. Ya. Tergantung karena gini. Apalagi tinggal sama mertua ya, tergantungnya bukan tergantung siapa mertuanya, bukan ya, tapi tergantung kondisi mertua saat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi proses ta'aruf atau lagi proses pengenalan gitu ya sama calon suami, terus habis itu ditawarin untuk tinggalnya sama mertua sama ibunya gitu ya. Nah itu dilihat kondisinya, maksudnya apakah ibunya sedang sakit dan maksudnya tinggal sendiri, terus memang suami kita itu calon suami kita itu anak satu-satunya, atau memang dia yang akhirnya cuma dia yang bisa ditinggali karena yang lain-lain udah pada berkeluarga dan nggak bisa ditinggal sama si ibu kayak gitu. Jadi tergantung kondisi sebenarnya gitu. Dan kalaupun misalnya kok harus tinggal sama mertua pun di awal-awal pernikahan itu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma yang penting, yang jelas kita tahu bahwa suami kita tuh punya suara di situ. Jadi dia nggak disetir sama mamanya gitu loh. Jadi pastikan lagi ya guys, calonmu tuh bukan anak mami, karena itu berat sekali gitu kan ya. Karena ya kan kalau suami itu kan jadi nahkoda kita ya. Masa lah ya kalau misalnya di dalam kapal ini nahkodanya itu ada yang
menakodai lagi gitu loh. Maksudnya ada yang ibarat kata dia udah nakoda tapi atasnya ada kaptennya kan. Jadi kayak mana lah gitu kan. Jadinya pastikan calon suami kamu itu bukanlah anak mami yang apa-apa nurut sama maminya kayak gitu loh. Jadi dia harus punya suara sendiri. Walaupun memang nanti misalnya akan ada ya, ini pasti terjadi sih kalau misalnya berumah tangga tapi jadi satu dengan pihak ketiga, antara orang tua kita sendiri atau mertua atau ipar kayak gitu. Itu pasti ada kayak apa? Interupsi. Ketika ada masalah gitu pasti ada interupsi, campur tangan. Jadi bahkan kita misalnya ngelakuin misalnya pola asuh ke anak aja itu pasti nanti diinterupsi dan itu kalau misalnya peran suami itu nggak jelas, dia sebagai koamnya nggak punya suara di situ itu struggling banget. Jadi pastikan calon suamimu bukan anak mami, guys. Oke, catat teman-teman. Jadi biar bisa, maksudnya nggak apa-apa yang lain itu ngasih saran, interupsi itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kan tetap keputusan ada di tangan kita berdua, suami sebagai pemimpin gitu loh. Maksudnya biar gak disetir banget kayak gitu. Itu. Kalau dari Mbak Kayam gimana nih? Dari Gen Ini Z. sudah dirampok semua jawabannya sama Mbak Sisil. Aku bingung mau jawab apa. Kalau menurutku, aku sih no ya, karena ya Gen Z gimana sih ya, pasti kita selalu mempertimbangkan aku tuh orangnya gimana sih, aku introvert gitu. Gak bisa bayangin kalau hidup dengan pihak ketiga. Hidup sama suami aja bingung gitu hidup sama orang baru aja kayak bingung kayak mana apalagi ini dengan iya gitu. Aku sendiri sebagai Gen Z juga aku mengakui kalau kemampuan adaptasiku tuh nggak selihai milenial ya. Kadang egonya bakoknya main banget. Kalau milenialan kayak masih bisa menjaga, terus kayak friendly nggak rasa nggak enakan tuh ya masih terjaga gitu loh. Kadang kalau Gen Z tuh kadang suka keceplosan gitu ya. Kalau aku sendiri loh. Astagfirullah. Ya kayak gitu. Ya karena lebih karena referensi di beranda IG-ku ya ini emang pasangan-pasangan yang mereka membangun rumah sendiri gitu. Kayak lebih asik gitu gak sih? Kayak emang memulai dari awal kehidupan pernikahan itu berdua sendiri, terus punya ruang privasi, terus sama-sama bertumbuh di situ gitu. Menurutku itu yang ada di bayangan di kepala aku tuh yang kayak gitu loh. Aku belum bisa bayangin kayak misal kayak di film Utaran gitu ya. Rumahnya gede, terus ada ada budenya, ada ponakan, ada sepupu. Itu aku ya Allah, aku nggak bisa. Kayak gitu sih udah nggak kuat sih kayaknya ya. Tapi cuma aku nggak bisa bayangin. Mertua doang itu masih iya sih. Okay lah, gitu. Tapi ya kayak Utaran itu kan kompleks banget ya kita. Iya sih. Adaptasinya keluarga besar. Keluarga besar banget. Utaran banget nggak tuh? Utaran banget. Iya lagi. Nah itu, aku nggak bisa bayangin. Tapi menurutku tips-tips tadi yang dari Mbak Sisil tadi yang harus diikuti sih, kayak memang memastikan pasangan kita bukan anak mami papi. Terus juga tergantung kondisi dari pihak ketiga itu ya, kondisinya seperti apa. Tapi kalau misal ipar atau sepupu itu no sih. Sebaiknya dihindari ya sih. Iya. Kalau ipar itu no sih, karena kan ipar itu kan bukan mahram kita kan. Terus kita kan kalau di malah aduh biar belum dikasih makan guys. Kalau di Islam itu kan ipar bukan mahram, dan kita kan kalau keluar kan pakai jilbab ya, pakai kerudung. Jadi ketika di rumah masa iya kita harus pakai itu lagi gitu. Pengennya kan ribet gitu loh. Jadi sedangkan rumah itu kan harusnya jadi pelindung kita, privasi, jadi tempat istirahat gitu. Bener-bener rumah yang kayak kita tuh beristirahat bebas di situ. Tapi kalau di dalam rumah ada ipar, ada ya makanya aib semua makanya kan kalau mertua tuh masih bisa oke lah, karena kan mertua ketika kita menikah itu kan jadi mahram kita kan mertua itu. Dan
jadinya ya, dan mertua itu mahram karena pernikahan kan, terus dia muabad, jadi maksudnya abadi gitu loh. Jadi meskipun mahram abadi. Jadi kalau misalnya kita suami kita meninggal atau kita cerai itu tetap jadi mahram kita. Jadi makanya nggak ada tuh ceritanya kayak kasus kemarin yang nikahnya sama ibu mertua sendiri. Nah, itu. Nggak bisa itu. Iya, ngelihat film-film sekarang juga ngeri-ngeri banget. Makanya aku sebagai Genji kayak jadi parno membayangkan yang enggak gitu loh. Iya. Jadi lebih kita tuh terlalu banyak informasi guys. Iya kayak gitu. Ya Allah. Jadi overthinking. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir teman-teman. Ya. Nah, pasangan harus tahu semua masa lalu kita, yes or no? Yes or no? Semua nih ya. Semua. Semua. Yes or no? Semua no. Kalau semua no. Semua. Yes dulu. Yes dulu, ya udah kamu dulu deh. Mbak Koyam dulu. Penasaran nih. Penasaran kenapa yes? Ya sependek pemahamanku. Ya kan aku emang ya baru hijrah ya guys. Jadi pemahamanku ya masih segini, baru segini. Sependek pemahamanku itu aku pernah dengar itu kayaknya di Al-Qur'an ada yang diibaratkan suami istri itu layaknya pakaian yang saling melengkapi, saling menutup aib, itu ya layaknya hadis pakaian. deh. Hadis atau Al-Qur'an, Mbak? Al-Qur'an. Iya, itu Al-Qur'an ya. Oh, itu. Al-Baqarah. Iya, berarti Al-Qur'an. Ya, nanti di bawah ini. Kayak gitu kan. Berarti sependek aku takut banget nih. Gak apa-apa. Ya sependek pemahamanku, berarti kan kalau layaknya pakaian berarti harus tahu aib satu sama lain kan. Dan aib itu kan kayak gimana ya, mungkin manusia tuh bisa memendam aib itu, bisa ya emang harus disembunyikan ya aib itu, tapi kadang tuh ada aib-aib yang kayak apa ya, seperti bom waktu kayak muncul sendiri, entah info dari mana kan. Kadang kita menyimpan aib itu sendiri tapi orang di sekitar kita, orang lain gitu ya. Kayak gitu. Apalagi kalau kita mau nikah terus bisa aja calon kita kan mencari info dari teman-teman kita, dari keluarga plus kita. minus kita. Plus minus kita, yang minusnya itu aibnya itu kan apa ya, terus diketahui sama calon kita gitu. Dan kita kan juga nggak bisa memilah-milah aib mana yang akan diketahui oleh dia gitu kan. Nah itu jadi ya udah yes aja. Jadi aku juga pasti juga akan menggali calonku nanti, mesti minusnya kayak gimana, biar bisa mengetahui ya, biar bisa juga kayak aku tuh harus memposisikan diri itu seperti apa sih kayak gitu kan. Iya. Kan, apalagi kalau dua-duanya lagi marahan gitu. Pasti harus mempersiapkan diri kan. Kayak gitu. Terus juga ini guys, kan sekarang kan isu-isu semakin menggila ya. Isu-isu sosial kayak LGBT, ya awalnya perselingkuhan, terus LGBT itu sih yang paling kayak nggak sulit banget terdeteksi gitu kan. Sekarang ditambahi Q++ lagi. Oh ya, LGBTQ++ itu kan sulit dideteksi. Nggak semua orang bisa mengetahui secara instan. Apalagi di awal pertemuan ya. Nah, apalagi kalau itu calon yang mau nikah itu. Jadi kan harus digali dengan detail kan. Ditanyakan. Ya tentunya ditanyakannya nggak langsung, kamu ini ya? Bisa lewat temennya. Bisa dengan trik-trik yang lebih halus kayak gitu kan ya. Itu kan harus digali ya demi biar kita biar lebih selektif, terus juga biar masa depan kita aman kayak gitu. Dan tentu saja habis dapat informasi tentang sisi negatif itu ya kita harus menjaga aib itu ya.
sebagai seorang muslim, terus jangan terus menyebarkan. Ternyata si X gitu ya. No. Jangan ya. Jangan mau nikah sama dia gitu. Ayo. Jangan ya. Jadi itu ya guys, kenapa aku milih yes. Oke, Mbak Sisil. Mbak Sisil gimana? Oke, aku tadi pilih no. Karena kalau semua muanya sebenarnya kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngedetek semua muanya sebenarnya. Kadang yang bisa kita lakukan itu kan pas ketika ta'aruf itu, kalau yang aku alamin itu kan cuma surface-nya, dan itu ketahuannya yo setelah menikah kayak gitu loh. Dan menurutku it's okay, nggak apa-apa ketika kamu nggak tahu masa lalu calon pasangan kamu semuanya itu. Karena terkadang mungkin kalau misalnya kamu tahu pun itu bisa jadi bumerang gitu loh ketika nanti pas kamu menjalani rumah tangga kayak gitu. Karena kan gimana tuh, Mbak? Kayak misalnya orang dulunya nakal, ugal-ugalan kayak gitu ya. Terus habis itu dia hijrah tuh. Dia hijrah, udah nggak nakal lagi, udah nggak minum khamar lagi, udah nggak playboy. Udah nggak playboy. Udah nggak kayak gitu lagi, udah nggak pacaran lagi misalnya ya. Terus kita mengorek tuh masa lalunya gitu kan. Nah, kita ketika mengorek masa lalunya pasti kan ada rasa kayak aku kan udah menjaga, kenapa Allah datangkan dia yang nggak menjaga? Sok banget ngerasa si paling menjaga gitu loh. Jadi akhirnya malah muncul kayak aku lebih suci daripada dia. Jadi ketika nanti udah jadi pasangan suami istri, malah nanti ketika ada cekcok itu bisa jadi kayak senjata gitu loh, senjata si kitanya yang mengetahui aib itu, jadi kayak kartu as. Aku tuh megang kartu as kamu kan dulu kayak gini kayak gitu. Emang jadi bahan buat mengancam. Iya, bahan buat mengancam. Bahkan ada juga dulu tuh kasus dia nikah dengan perempuan yang mohon maaf agak nakal gitu kan ya. Tapi udah tobat dan udah hijrah kayak gitu kan. Nah, akhirnya pas ada masalah cekcok lah gitu ya, cekcok sama suaminya menjadikan itu sebagai kartu as, kayak membuat seolah-olah mengintimidasi istrinya, biar ngerasa dia tuh cewek murahan, kamu tuh kalau nggak sama aku nggak ada yang mau kayak gitu loh. Jadi memang makanya bahayanya di situ. Itu kenapa aku bilang no. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau menggali pun itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi bukan yang ditanyakan langsung, tadi benar kata Koyum ya, nggak ditanyakan langsung ke orangnya, karena itu bisa jadi trigger bisa sama ini senjata kita nantinya ketika kita mengetahui kartu as seseorang gitu. Jadi kalau aku sih amannya sih ya, kalau aku sih mending kita tahu sendiri aja. Tapi kita nggak usah cari tahu. Gimana sih? Iya, tahu tapi buat diri kita sendiri kan. Iya, bukan buat menjadi senjata tadi. Iya. Jadi kalau nggak, intinya gini, kalau pas ta'aruf atau lagi perkenalan, kalau misal nggak ditanya ya nggak usah dijawab gitu loh. Iya. Iya sih. Jadi kayak misalnya kamu nggak ditanya tentang masa lalumu, ya sudah gitu loh. Ya itu tipsnya. Nggak usah yang menjelaskan aku dulu pernah pacaran loh gitu. Pacaran sama siapa? Aku dulu tuh jadi queen di sekolahan. Jadi mantanku tuh banyak berjejeran gitu. Misalnya kayak gitu. Ya nggak usah kayak gitu banget gitu loh. Jadi nggak perlu ngasih tahu kalau misalnya memang nggak ditanya. Itu sih. Tapi kita wajib untuk selektif tadi. Gitu. Ini. Yes dan no. Sebenarnya aku tadi penasaran yang LGBT tadi ya. Tapi mungkin next. Iya, bisa gitu juga ya. tuh kita bahas. Iya, nanti pertemuan selanjutnya, next video kita mungkin bakal bahas itu ya. Insya Allah. Oke teman-teman, itu ya 3 pertanyaan yes or no tadi. Semoga bisa menjawab teman-teman dan bisa menjawab aku juga. Teman-teman yang mempersiapkan pernikahan jadi lebih tahu, lebih paham, lebih siap gitu ya, nggak bingung lagi gitu. Oke teman-teman,
Dan jangan lupa buat follow Instagram kita herway.gng. Booknya Ada judulnya diskon akhir tahun ebook Untold. di Untold Nikah Story ya. Nanti kode vouchernya bakalan di share di grup. Jadi Nah, teman-teman jadi join dulu. Join dulu. Ya. Joinnya gimana? Link di Link di bawah. videonya. Ya. Oh ya, video itu juga Oke, ada. see you teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.